Membahas bangunan sejarah di Maluku memang tiada habisnya. Terlebih bangunan yang menjadi peninggalan para penjajah ratusan tahun silam. Salah satunya adalah benteng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang benteng Amsterdam Ambon. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat bersaudara dorang yang belum subscribe, agar Katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Kedatangan bangsa barat di wilayah Maluku bermula dari dikenalnya berbagai macam rempah-rempah yang dihasilkan kepulauan ini. Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda merupakan deretan bangsa Eropa yang pernah menginjakkan kaki dan saling berebut pengaruh di Maluku. Untuk memperkuat keberadaan mereka di Maluku, keempat bangsa Eropa tersebut banyak membangun bangunan pertahanan di berbagai pulau di wilayah Maluku. Benteng Amsterdam adalah salah satunya. Benteng ini merupakan peninggalan bangsa Eropa yang letaknya di perbatasan antara negeri Hila dan negeri Kaitetu, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, sekitar 42 km dari kota Ambon. Benteng Amsterdam adalah bangunan kedua yang didirikan oleh Belanda setelah Kastel Van Veere di negeri Said hancur. Menurut sejarahnya, sebelum menjadi benteng, tempat ini adalah loji milik Portugis untuk menyimpan rempah-rempah, terutama pala dan cengkeh. Pada tahun 1512, Portugis di bawah pimpinan Francisco Serrao membangun sebuah bangunan pertahanan di Pulau Ambon, tepatnya di sekitar daerah Hila yang diberi nama Kastel Van Veere. Selain untuk kepentingan pertahanan, bangunan ini juga digunakan sebagai tempat untuk menyimpan rempah-rempah. Benteng ini sangat berarti bagi Portugis karena pada masa itu Teluk Ambon merupakan jalur keluar masuk dari kapal-kapal dagang di Maluku. Daerah ini dijadikan Portugis sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dan basis pertahanan dalam menghadapi serangan kapal asing. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Maluku mulai merasa dirugikan oleh keserakahan Portugis dalam memperoleh keuntungan atas rempah-rempah. Hingga akhir abad ke-16, rakyat Maluku melakukan perlawanan terhadap Portugis. Situasi ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk memenangkan hati masyarakat Maluku dan menjejakkan riwayatnya di tanah Maluku. Setelah Belanda datang dan menguasai Pulau Ambon pada tahun 1605, mereka mengalahkan Portugis dan mengambil alih loji Portugis tersebut. Mereka kemudian mengubahnya menjadi kubu pertahanan yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Jan Ottens pada tahun 1637. Hal ini juga didukung dengan terbentuknya VOC.
Perubahan fungsi loji dilakukan karena saat itu sedang terjadi pertempuran antara Belanda dengan Kerajaan Hitung. Pertempuran tersebut terjadi pada tahun 1633 sampai dengan tahun 1654 dan dari Kerajaan Hitung dipimpin oleh Kapitan Kaki Ali. Setelah benteng ini diambil alih oleh Belanda dari Portugis, Jenderal Jan Ottens menghancurkan bangunan milik Portugis dan membangun rumah batu yang berbentuk sebuah benteng pada tahun 1637. Pembangunan benteng tersebut ditambah dengan pagar yang mengelilingi. Pada tahun 1642, benteng ini diperbesar oleh Gerard Demer dan kemudian pembangunannya dilanjutkan pada tahun 1649 oleh Gubernur Jenderal Anthony Kahn. Pembangunan benteng ini diselesaikan pada tahun 1649 sampai dengan tahun 1656 oleh Arnold de Flaming dan menamakannya Benteng Amsterdam. Selain itu, Benteng Amsterdam ini juga menjadi saksi bisu dari perjalanan seorang naturalis asal Jerman yang bernama George Everhard Rampius atau dijuluki dengan ilmuwan buta dari Ambon. Rampius pernah tinggal di benteng ini dari tahun 1627 sampai dengan tahun 1702. Ia mempelajari dan meneliti tentang flora dan fauna di Pulau Ambon. Rampius juga mengisahkan tentang gempa dan tsunami yang terjadi di Pulau Ambon dan sekitarnya pada tahun 1674. Walaupun pernah tertimpa gempa dan tsunami, benteng ini masih tetap berdiri hingga sekarang. Bangunan ini menjadi tempat spot foto favorit bagi para wisatawan yang melewati Desa Hila karena pemandangan lautnya yang sangat indah. Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang Benteng Amsterdam Ambon. Lebih dan kurangnya beta mohon maaf ya, dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.